Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan selanjutnya langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Tampaknya didominasi oleh saham-saham perbankan big cap dan satu dari sektor perindustrian pemirsa. Grafis saham pilihan yang pertama ada perbankan big cap BMRI direkomendasikan buy pemirsa, supportnya di 4.600, resisten hingga ke 5.000. Perbankan big cap lainnya BBRI direkomendasikan buy, supportnya di 3.650, resisten hingga 4.500. BBCA juga direkomendasikan buy, supportnya di 8.000, resisten hingga ke 9.500. Sementara dari sektor industri perindustrian ada ICE juga direkomendasikan buy 4.900 hingga ke 5.500 rupiah per sahamnya. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan lebih didominasi oleh saham-saham perbankan big cap Pak Kiswoyo. Seberapa optimis Anda sebelum kita ulas satu persatu dari sisi teknikal prospek saham-saham perbankan big cap ini Pak di tengah rilis kinerja kuartal kedua dan kuartal ketiga terjadi perlambatan, pertumbuhan ekonomi kita melesat di kuartal kedua, tapi respon dari perbankan tidak terlalu signifikan. Sementara ada harapan lain di mana The Fed akan memangkas suku bunga acuan atau peluang pemangkasan suku bunga acuan The Fed terbuka di tahun ini. Jadi seperti cerita tadi saya bilang bahwa setelah MSCI ini kalau gagal masuk kan biasanya saham Prayogo Group atau Barito Group itu akan koreksi dalam. Nah biasanya akan dibalik, saham perbankannya yang naik tinggi, blue chip lain akan naik tinggi, saham konglomerat seperti Prayogonya akan turun. Jadi saya lihat jadi kemungkinannya adalah mungkin saham perbankan ini yang akan naik, jadi mengimbangi penurunan Barito Group untuk sampai 2 hari 3 hari kerja ke depan. Terus juga kalau kita lihat artinya mereka memang ada beberapa yang turun kinerjanya seperti BRI mungkin turun tapi BCA masih oke, masih naik. Tapi secara overall mereka kan masih untung besar ya. Jadi kalau kita lihat NIM bank-bank kita itu salah satu tertinggi di dunia. Jadi kalau BCA ini kan tadi sudah dinyatakan salah satu tertinggi di regional di ASEAN itu karena kan NIM-nya skala 5% lebih dan harusnya BRI Mandiri itu juga sama, NIM-nya mungkin salah satu yang tertinggi di ASEAN juga, cuma mungkin tidak ikut masuk dalam penghitungan rating yang tadi di kontan gitu kan ya. Itu kan mungkin bank swasta saja atau gimana. Nah tapi harusnya 3 bank besar ini BCA, BRI, Mandiri ini tetap NIM-nya adalah salah satu yang tertinggi di dunia menurut saya. Jadi biarpun ada penurunan itu dalam gelombang ekonomi adalah hal yang wajar, tapi intinya dia masih untung sangat besar, bukan cukup besar tapi sangat besar gitu kan ya. Jadi saya lihat LDR-nya juga mereka masih tinggi-tinggi kan ya. Kalau kita lihat BRI Mandiri itu LDR-nya sudah di atas 85%, bahkan ada yang 90% juga. Nah, jadi saya lihat ini sangat bagus lah dari sisi laporan keuangan, nggak ada masalah. NPL juga mereka berusaha mengendalikannya serendah mungkin gitu kan ya di tengah gejolak ekonomi seperti ini. Jadi saya bilang ya masih menarik sekali gitu. Oke, langsung saja kita ke BMRI Pak Kiswoyo. Anda rekomendasikan buy, supportnya tadi di 4.600, resisten ke 5.000. Ada Bapak Tristan dari Palembang, Sumatera Selatan. Kebetulan juga bertanya tentang saham BMRI. Buy di level berapa? Kemudian target price jangka pendek dan menengah untuk BMRI. Ya kalau dilihat harga sekarang ini sudah bisa buy, biarpun mungkin kalau bilang best buy-nya ada itu, tapi di area 4.600 ya. Jadi kalau tanya best buy ya sampai 4.600 ini, tapi ya di harga sekarang juga udah boleh bisa cicil beli gitu ya. Target terdekat sih sebetulnya 5.000. Ini langsung ya, kalau belum 5.000 mungkin bisa lah area 4.800 dulu ya. 4.800 baru setelah itu ke 5.000. Kalau lihat harga wajar ya bisa sampai jauh ke 8.000-an sebetulnya, masih sangat jauh gitu. Jadi masih sangat rendah lah, sangat-sangat rendah sekali dari valuasi fundamental ya gitu. Penutupan hari ini 4680 melemah di 0,43%, sudah diakumulasikan untuk atau direkomendasikan untuk masuk. Kemudian best buy di 4.600, artinya tunggu pelemahan lanjutan dari BMRI. Langsung saja kita ke BBRI, Pak Kiswoyo. Hari ini bergerak stagnan, intraday 3750 terendah di 3.700 ini. Pola teknikal untuk BBRI dan buy di level berapa? Ya kalau best buy-nya sebetulnya area sekarang 3.700 sampai 3.650 nih saya lihat ya. Jadi antara 3.650 sampai 3.750. Terdekatnya sih sebetulnya area 4.000 dulu. Tapi kalau setelah 4.000 tembus harusnya dia bisa balik ke arah 5.000 lagi. Kalau dibilang harga wajarnya bisa sampai 6.000-an lebih lagi sebetulnya.
Jadi masih sangat jauh dari valuasi fundamental, masih sangat jauh lah gitu. Selain dari BBRI, Pak, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, BBCA. BBCA best buy-nya sih sebetulnya masih jauh ya, di bawah 8.000 itu best buy-nya. Tapi di harga-harga sekarang bisa cicil beli, dan saya selalu katakan ini bank anti cut loss, saham bank anti cut loss. Dari tahun ke tahun dia selalu bikin new high terus. High tahun kemarin itu sekitar 10.950. Artinya diharapkan sebelum tutup tahun, sebelum bulan Desember, dia ada high sekitar 11 ribuan atau menyamai level high sebelumnya, yaitu 10.950. Jadi masih sangat jauh lah untuk membuat new high, anggap aja 11.000 itu masih cukup sangat jauh lah potensi kenaikannya. Jadi saya bilang masih menarik lah untuk dibeli untuk BBC. Baik, terakhir ada Astra International, Pak. Anda juga rekomendasikan buy. Sebelumnya, secara teknikal, Astra cukup kesulitan untuk menembus ke level 5.000-an. Namun dalam beberapa perdagangan terakhir, 5.000 sudah berhasil ditembus, Pak. Meskipun posisi tersebut belum konsisten untuk dipertahankan oleh ICI. Betul. Jadi memang 5.000 ini kayak level psikologis ya, angka yang susah ditembus banget. Tutupnya turun lagi, jika tadi sempat high 5.025, tutupnya turun lagi. Ya sebetulnya support kuatnya itu ada di area 4.800-an sebetulnya. Tapi kalau misalnya dia bisa nembus dan bertutup di atas 5.000, dia bisa balik lagi ke arah area 6.000 sampai 7.000 sih. Kalau tanya harga wajar bisa sampai 8.000-an sih sebetulnya untuk Astra International. Tapi memang tekanannya masih sangat besar karena kita tahu penjualan mobil lagi melemah, tapi laporan keuangan dia semester 1 masih bisa bagus ya, artinya nggak turun dalam, karena kan dia otomotif memang menyumbang 50%, tapi kan dia ada bisnis lain, ada batu baranya itu menyumbang cukup besar. Jadi kenaikan harga komoditi juga membantu mengangkat kinerja revenue dan net profitnya Astra lah gitu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BMRI, BBRI, BBCA, dan Astra International, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Pak Kiswoyo, kita hold kembali terlebih dahulu, Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona merah dan meninggalkan level 7.500-an pemirsa. Di mana posisi penutupan melemah di 0,18%, ditutup di level 7.490.183. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, harga saham gabungan sempat menembus ke level tertingginya di 7.580 setelah dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 7.546.336. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya. Di tengah, indeks harga saham gabungan berbalik melemah tipis di penutupan sesi kedua. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. MSCI 36 melemah di 0,10%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,48%, LQ45 masih mampu menguat di 0,76%. Grafis selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, barang baku memimpin penguatan di 1,21%, konsumsi primer juga menguat di 0,61%, teknologi tampaknya melemah dalam di 4,46%, sementara infrastruktur juga tertekan di 1,64%. Selanjutnya grafis saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Ada Aman Mineral, hari ini melesat di atas 19% secara intraday, transaksi juga di 1,2 triliun rupiah. Kemudian koin di 1.880 atau rejak atas, Antam menguat ke 3.150 dan Inco menguat ke 4.100. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, ada CDIA tertekan di 1.565, BRMS usai naik tinggi di perdagangan sebelumnya melemah ke 458, Cuan hari ini tidak cuan, melemah di 1.460, dan WiFi juga melemah di 2620, pemberat dari sektor teknologi. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah
sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Kiswoyo. Waktu kita cukup terbatas. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham energi Pak, tapi tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum, hanya menanyakan arahnya akan kemana. Hari ini menguat 4,96% di 635. Ya, ini sahamnya uptrend, artinya selama masih bertahan di atas level 600 masih bisa naik terus, jadi 650, berikutnya 700 bisa sampai 800 sih sebetulnya. Tapi intinya 600, selama di atas 600 aman lah. Gitu. Baik, Bapak Robert dari Maluku Pak menanyakan saham STAA, Sumber Tani Agung Resources Tbk, ini sudah ambil posisi di 965. Cuannya masih tipis ini, penutupan hari ini di 970. Ini memang sempat uptrend, lalu sideway, lagi mencoba naik ke atas. Kalau saya lihat, kalau dia bisa nembus di atas level 1000 barusan kuat ya. Dari atas 1000 lalu langsung ya 1100, 1200 lah gitu. Karena sawit memang lagi bagus karena harga sawitnya masih terjaga cukup tinggi, keuntungan mereka sangat besar, semua perusahaan sawit lah gitu. Ya, tidak terdampak sentimen global ya Pak? Betul, karena harga CPO-nya masih terjaga cukup tinggi, mereka untungnya besar-besar kayak batu bara gitu lah. Baik, dari Lampung ada Bapak Joshua Nainggolan, terima kasih juga sudah berpartisipasi, menanyakan saham INPC Pak, punya harga average di 159, prospek pergerakannya seperti apa untuk INPC? INPC ini lagi sideways antara 150 sampai 160. Kalau dia bisa break 160, berikutnya itu 170 dan 180. Jadi dia lagi sideways panjang antara 150 sampai 160. Kita tunggu aja, semoga dia bisa break ke atas ya. Gitu. Oke, ambil posisi 159 masih bisa di hold ya Pak? Selama masih di atas 150 kan memang range-nya dia 150 160 lah saat ini. Baik. Gitu. Selanjutnya ada Bapak Rory dari Tangerang Selatan menanyakan saham PANI Pak, properti. Penutupan hari ini untuk PANI melemah di 0,16% di 15 ribuan di penutupan hari ini. PANI memang lagi sideways di atas antara level 15.500 sampai 17 ribuan. Jadi memang sideways di atas ya. Kalau dia masih di atas level 15 ribuan sebetulnya masih sangat aman gitu loh. Apalagi kan ada isu dia mau re-isus lagi ya tahun ini ya. Jadi semoga kalau dia break 17 ribu aman sih, langsung ke arah 20 ribuan mungkin. Oke, menanyakan DSSA Pak, tapi kita tidak akan jawab, waktu cukup terbatas, masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Dia ada 2 pertanyaan tadi Pak, kemudian kita ke Ibu Lili, Ibu Susi maksud saya, dari Bandung, Jawa Barat, menanyakan BKSL, arahnya akan kemana Pak Kiswoyo untuk BKSL dari properti? BKSL, waduh ini barusan turun dalam ya hari ini, selama dia masih di atas 150 masih aman, tapi kalau dia break di bawah 150 ya bisa downtrend, bisa turun sampai ke area 135 ini, jadi dijaga 150 aja sih gitu. Oke, penutupan hari ini melemah di 6,55% di 157. Support yang mungkin bisa diwaspadai, Pak? 150 itu tadi. Oke, baik. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak, menanyakan saham film. Sudah mengalami penguatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Hari ini penguatannya lebih ke arah terbatas setelah tertekan dibuka sesi pertama, karena di perdagangan sebelumnya sudah naik signifikan. Masih direkomendasikan masuk tidak, Pak? Entry di level berapa? Sama Siloam. Film, Pak. Film MD Entertainment Tbk. MD, wah ini uptrend ya. Sebetulnya selama dia masih di atas level 3.500 masih bisa naik. Yeah. Memang hari ini ada antena panjang di atas, tapi selama di atas 3.500 masih bisa naik ke atas lagi sih, seperti itu. Kemudian tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak, menanyakan saham MBMA, Pak Kiswoyo. MBMA? Ya. Merdeka Baterai? Betul. Hari ini koreksi 3%, Pak, di 464. Merdeka Baterai sebetulnya selama dia di atas 450 ini memang dia downtrend ya, lagi downtrend. Semoga nggak jebol 450, karena kalau nggak jebol 450 dia bisa balik lagi ke atas ke arah 500-an lagi sih gitu. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, pemirsa, menanyakan saham JAR ini, Pak. Ini masih dari perkebunan juga nih, Pak ya. JAR, ya, tapi ini nyangkut di 795. Jondin Agroraya ya. JAR ini kalau dia break di bawah 600 yang bahaya nih, apalagi ada gap ya, gapnya sampai 550 lagi. Ya semoga dia nggak turun di bawah 600 lah untuk tutup gap di bawah gitu. Koreksi yang terjadi hari ini setelah mengalami kenaikan signifikan, masih cukup wajar tidak untuk JAR? Sebetulnya ini melawan ya, karena sebetulnya kalau grup sawit, saham sektor sawit kan lagi pada naik ya. Makanya saya harap 600 jangan dijebol, jadi dia bisa kembali ke track atasnya lagi sih, kembali ke atas lagi gitu. Baik, selanjutnya masih menanyakan saham dari sawit, Pak.
NSSS, Bapak Martin dari Jakarta. Nusantara Sawit. Ini Ya. uptrend juga nih, tinggi banget. Selama dia di atas 400, dia akan menuju ke 500. Dari 500 ke 550 dan 600. Jadi yang dijaga adalah level 400. Ini uptrend bagus. All time high tidak Pak untuk Bisa. NSSS? Bisa, selama dia nggak turun di bawah 400 masih bisa all time high. Oke, baik. Baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami Pak, menanyakan saham Goto, peluang untuk ke 70. GoTo, waduh ini lagi sideways di bawah, sideways di bawah, sideways di atas. Jadi saat ini range sideways-nya adalah 63 sampai 67 ya. Jadi kalau dia bisa nembus di atas 67 ya dia arahnya 67 sampai 71 nih. Tapi kalau dia jebol 63 ya mainnya nanti area bawahnya supportnya adalah 57-an gitu. Rekomendasinya? Ini sebetulnya lagi sideways begini ya kita tunggu semoga jangan jebol di bawah 63 karena jebol Baik. di bawah 63 bawahnya lagi 57 bisa ke 50 tapi kalau naik di atas 67 aman sih dia gitu. Ya, bertepatan dengan penutupan hari ini di Rp63 melemah di 3,08%, tidak menyebutkan nama alokasi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, waktu kita cukup terbatas, pembahasan Goto tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sehat selalu Pak Kiswoyo, terima kasih sekali lagi untuk bisa bergabung. Terima kasih ada Bapak Kiswoyo, Direktur PT Rumah Para Pedagang. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Dewi San, Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.